Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mendidik anak. Ada beberapa cara dalam mendidik anak menurut agama Islam. Secara umum, di sini dikatakan bahwa ibaratkan kain ketika mau dijahit, maka kita harus memiliki pola. Pola asuh yang perlu diketahui adalah pola asuh yang keliru. Karena pola asuh yang keliru ini dapat mempengaruhi mental anak. Misalnya pola asuh yang keliru ini selalu menuruti anak, selalu menuruti kemauan anak. Ini adalah salah satu pola asuh yang keliru. Apapun kemauan anak diturutin, ini berbahaya. Tanpa menyadari, hal tersebut dapat membuat anak menjadi manja. Ini dampak pertama ya yang bisa dirasakan. Di samping manja, anak tersebut akan malas berusaha dan selalu tergantung kepada orang tua ketika nanti sudah besar. Ini berbahaya sekali. Satu manja, dua malas berusaha. Salah satu pola asuh yang salah ini harus dihindari oleh kita. Teman-teman sekalian, kalau kita salah dalam memberikan pola asuh, maka hasilnya akan menjadi anak yang durhaka. Jadi korban, menjadi anak yang durhaka. Padahal yang salah itu adalah orang tuanya, yaitu salah menggunakan pola asuh dalam sistem pendidikan anak tersebut. Nah, dengan kesalahan ini bisa mencabut fitrah seorang ibu, ya, demi memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi dan standar lalu mencapai kemandirian ekonomi. Seringkali para ibu meninggalkan rumah dan mengabaikan peran utama sebagai pendidik generasi dan pencetak generasi yang cemerlang. Ini yang memicu kenapa orang tua melakukan kesalahan dalam pola asuh, sehingga anak diserahkan kepada pembantunya. Nah, pembantu tidak kuliah, tidak mengerti tentang bagaimana cara mendidik anak, akhirnya semua keturunan, semua keinginan anak dari majikan tersebut diturutin. Ini sangat bahaya ya, jika terjadi menjadi anak yang durhaka. Karena akibatnya kalau anak itu durhaka kepada orang tua, yang pertama adalah anak tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, buruk. Ya, buruk apa? Buruk akhirnya, mati tanpa membawa iman. Ini akibat daripada durhaka kepada orang tua. Dua, akan mengalami sakaratul maut dalam keadaan sakit. Banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tua ini terjadi. Jadi akan mengalami
sakaratul maut dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Dia menghadapi kematian tersebut. Yang ketiga, mendapat siksa kubur. Yang keempat, akan mendapatkan siksa berupa kepanasan saat di padang mahsyar. Yang keempat, akan mengalami hisab yang begitu berat. Yang kelima, tidak mampu melewati syiratal mustaqim atau titian syirat. Dan yang keenam, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini akibat daripada seorang durhaka kepada orang tua. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu hal yang harus dihindari oleh kita, yaitu jangan sampai salah mengasuh orang tua, salah mengasuh anak. Nah, di antara contoh perilaku seorang anak kepada orang tua dalam sebuah kitab dikatakan bahwa ada kisah namanya Alqomah, yaitu menjelang wafatnya lisannya terkunci, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah diselidiki, ternyata ibunya, orang tuanya tidak meridhoinya. Kemudian ketika ibunya berhasil dibujuk dan memaafkan Alqomah, maka lancarlah ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan akhirnya meninggal dengan tenang. Contoh lain durhaka terhadap orang tua adalah tidak mengajak musyawarah dalam urusan rumah tangga. Tidak mendahulukan mereka dalam pemberian, menyia-nyiakan kedua orang tuanya, khusus di masa tua. Tidak mengikuti keinginan yang baik, selalu memprotes dengan keras. Itu salah satu contoh daripada perilaku durhaka anak kepada orang tuanya. Kita kembali kepada tema yaitu tentang pola asuh tadi. Salah asuh dalam Islam. Salah satunya tadi adalah menuruti semua keinginan anak. Bahaya sekali ini bagi kita ya, jangan menjadi orang yang seperti itu. Di dalam agama Islam ini ada cara mendidik anak yang perlu diketahui oleh setiap kita sebagai orang tua. Bahkan mendidik anak tersebut itu jangan sampai keliru. Misalnya tadi menuruti kemauan anak tanpa disadari, hal itu akan menyebabkan anak menjadi malas, anak menjadi manja gitu. Nah, ini. Biasanya yang membahas tentang pola asuh ini para ahli psikolog, ya, dimana para ahli psikolog ini konsen sekali tentang perilaku anak. Ini. Perilaku anak ini sangat diperhatikan oleh mereka.
Sahabat semuanya, ketika kita berbicara tentang pola pendidikan anak, kita ingat sebuah hadis yang mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menurut Islam itu fitrah adalah Islam. Illa abawaihi, kecuali kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, mau menjadikan dia Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan seorang Majusi. Hadis riwayat Bukhari ini. Ini pertama yang harus kita pahami, bahwa dalam mendidik anak, Islam memberikan landasan tentang hadis Rasulullah ini. Dari hadis ini maka poin pertama yang harus diajarkan, karena anak yang lahir itu sudah memiliki nilai Islam, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ajarkan ketauhidan, keimanan kepada anak kita. Karena mengajarkan ketauhidan merupakan kewajiban mutlak bagi orang tua. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Luqman ayat 13. Nah, ini bagaimana Luqman mengajari anaknya tentang ilmu tauhid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13 ini menjadi referensi kita sebagai orang tua, berkewajiban mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan keimanan kepada anak-anaknya. Yang kedua, yaitu hadis Rasulullah yang mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak inilah yang harus diajarkan kepada anak sebagai lanjutan dari pengajaran tauhid, yaitu kita harus mengajarkan akhlak. Terutama sekali dalam keluarga seorang ayah dan ibu, karena keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh sesuatu, maka keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan contoh, memberikan pendidikan, pengajaran berupa akhlak, adab, yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan. Baik adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, ya, adab kepada sesama manusia. Ini dikenalkan orang tua. Jadi kewajiban orang tua itu bukan hanya memberi makan, pakaian, tetapi harus memberikan arahan, pendidikan, yaitu berupa pengenalan tauhid, pengenalan akhlak Rasulullah. Ini tugas berat orang tua, tugas berat pendidik.
Allah juga berfirman di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, inilah langkah selanjutnya setelah mengenalkan akhlak Rasul, akhlak kepada Allah, maka orang tua wajib mengenalkan tentang makna ibadah secara luas, yaitu diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah tak lain tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kaitannya beribadah, yaitu bagaimana mencontoh Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tua perlu bersikap lemah lembut. Selanjutnya, pendidikan akhlak jadi, pendidikan ibadah juga perlu adanya sikap lemah lembut dan sikap tegas di dalam mendidik. Harus bisa membedakan antara lemah lembut serta tegas dalam mendidik. Yang kelima, orang tua atau pendidik hendaknya memberikan pelajaran tentang sikap adil. Karena dalam keluarga biasanya tidak hanya satu anak, tapi bisa ada yang punya 4 anak, ada yang punya 6, ada yang punya 10 anak. Nah, orang tua harus memberikan satu pelajaran bagaimana orang tua bersikap adil terhadap anak-anak yang lainnya. Tidak membandingkan anak-anak yang sini dengan anak yang ini. Apalagi di hadapan anak tersebut nanti. Karena sikap tersebut bisa menyakiti hati anak. Kita dengar bagaimana kisah Nuaim bin Bashir, bahwa bapaknya bernama Bashir telah memberikan seorang hamba sahaya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bashir, apakah seluruh anak kamu engkau berikan sama seperti itu? Bashir menjawab tidak. Kemudian Rasul menjawab, kembalikanlah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah ya. Nah, kalau kita melakukan 5 hal tadi, insya Allah akan terhindar dari kesalahan dalam mengasuh atau pola asuh anak. Jadi kesalahan pertama akan terhindar, yaitu kesalahan mengasuh dengan cara memberikan segala sesuatu permintaan yang diminta oleh anak. Ya. Tapi kita harus memberikan segala sesuatu permintaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran tauhid. Permintaan Allah, permintaan Rasul harus kita kenalkan kepadanya. Ya.
Baik teman-teman sekalian, kita kembali kepada judul bagaimana pandangan Islam terkait dengan pola asuh yang seperti telah disebutkan tadi. Nah, dalam pandangan Islam, pendidikan ini adalah untuk menyelamatkan keturunan yang lahir, untuk mengajarkan Al-Quran, hadis. Adanya tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak dalam bentuk memberi nafkah. Ini kewajiban orang tua ya. Memberi nafkah, merawat, mendidik, menyayangi, dan mengasihi sejak kecil sampai dewasa atau sudah mampu hidup mandiri. Baik teman-teman sekalian, inilah sebagai prolog terkait dengan pola asuh yang salah terhadap anak adalah memanjakan atau menuruti segala keinginan anak tanpa menyadari adanya sebab atau akibat yang akan diterimanya, yaitu menjadi anak yang pemalas dan menjadi anak yang manja. A'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Marilah kita menjadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik dalam memberikan pola asuh terhadap anak-anak kita. Jadilah sebagai pedoman dalam mendidik anak 5 hal tersebut, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, kemudian keadilan, ya, dan juga bagaimana kita memberikan rasa lemah lembut, nyaman kepada anak kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.